أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita ingin sedikit mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita di masjid sekarang. Mungkin orang-orang tua kita dahulu, zaman-zaman kita masih kecil, mungkin enggak akan pernah terbayang kalau suatu saat nanti di sini di Batu Layar akan ada majelis ilmu seperti ini. Karena waktu itu tahun-tahun 1980-an Batu Layar sangat gelap. Masjid kita ini kecil. Kalau subuh enggak ada lampu. Ada jam, tapi jamnya itu sendiri kalau enggak diputar dia enggak hidup. Sering sekali waktu itu kita sholat subuh, dikirain sudah azan subuh, enggak ada suara speaker di mana-mana. Kita sholat subuh, setelah selesai kita berdoa semua, ternyata baru terdengar azan subuh di tempat lain. Kita ulang lagi subuh kita itu. Karena enggak ada lampu, enggak ada jam. Yang ada itu main perasaan. Imam waktu itu, Allahyarham, semoga Allah menerima amal-amal ibadah orang tua kita terdahulu. Hanya beberapa saja orang yang berani jadi imam di masjid. Papuk Tuan Yub, beliau yang Masya Allah selalu rajin memimpin kita solat. Kemudian ada Papuk Jam, Papuk Said. Hanya itu saja orang yang berani jadi imam pada waktu itu. Itu tahun 80-an. Sehingga kita kalau datang ke masjid waktu itu, alewah ta coba ta apa istilahnya tipak tulak balik aja dulu. Tak budiman, bajang-bajang lain ni. Ini dia bajang-bajang nani, bajang-bajang lain ni. Lamun terjadi datang jok masjid, celingak-celinguk dulu. Arak Papuk Jam atau ndek? Arak Papuk saya atau ndek? Lamun ndek, burung terjok masjid. Kembali dek tebani jari imam. Bahasa suruh jari imam dek tebani. Akhirnya kita banyak tidak berani ke masjid lain tu, gara-gara itu takut tersuruh jari imam di masjid. Kemudian mulailah berikut-berikut, Masya Allah, di Batu Layar ada pengajian, ngaji-ngaji Quran, Marari Seram mulai ngajan. Kemudian Papuk Aki mulai ngajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Karena kalau bukan mereka yang mengajari kita dulu abata, mungkin hari ini pun kita tidak akan mengenal abata itu di Batu Layar. Mereka lah orang-orang yang berjasa dulu. Kemudian setelah itu mulailah kita diarahkan untuk masuk pesantren. Untuk masuk pesantren tahun sekitar 84 lah mulai kanak Batu Layar datang Jog Aziziyah, Ustaz Mahyudin, kemudian ada beberapa orang yang waktu itu masuk ke pesantren. Semenjak ada warga atau anak muda waktu itulah dimasukkan ke pesantren, Masya Allah, semenjak itulah orang-orang tua kita terbantu. Yang tadinya orang-orang tua kita, Papuk Tuan Yub, kemudian Papuk Jam, kemudian yang lain, hanya beliau-beliau saja yang bisa jadi imam. Yang lain-lain enggak ada yang berani. Nah, semenjak itu mulailah ada yang kadang-kadang kalau kita pulang di pesantren dipersilahkan belajar. Kita diajarkan untuk jadi imam di sini, di masjid ini. Oleh siapa? Oleh orang tua kita dulu, papuk-papuk kita yang dulu. Kalau kita rasakan itu, maka kita bersyukur pada Allah, dan saya terutama selalu berdoa buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka yang dulu membimbing kita untuk mengaji dan mengarahkan kita untuk masuk ke pesantren. Bapak-bapak sekalian, lamun terjadi indang-indang salah inu, mungkin sang ndek wah mungkin yang terpikir di Batu Layar ni ya arak dengan hafal Quran. Si saking peteng,
saking jangka-jangka dia narak kondisi jam pun dia narak. Tapi hari ini Masya Allah, satu-satunya kampung yang justru sangat dibanggakan di luar. Lamun tengerawas masalah kampung Batu Layar ni lek luah, maka Batu Layar ni lah sering terjadian contoh untuk batur-batur salik luah. Sampai-sampai apa angka batur-batur di luah? Bahwa Batu Layar, lainu batu layar, batu. Menurut dengan lamun batu nu paling pondasi atau jari jembatan atau jari kerikil. Lagu ternyata angkat mereka ni, perkataan mereka, ternyata Batu Layar itu batunya menyimpan mutiara-mutiara yang mahal. Dari batu itu keluar mutiara-mutiara yang mahal. Yang mungkin itu saat berdui batu ni, dia tu merasa ternyata itu berdui harta benda yang sangat mahal. Sering kadang-kadang mungkin dia tak anggap. Biasalah lamun menukan, kadang lamun dengan berdui harta benda, kadang dia merasa dia berdui mahal. Lagu lamun dengan saat kita tak boleh menjauh, subhanallah. Apa mutiara saat terpendam oleh batu kita ni? Coba lihat anak jarin di sana ni. Coba lihat anak jarin di sana ni. Warga di sana ni. Pira nanik dengan sahafal Quran di Batu Layar hampir 30-an tertulis. Mungkin 25, antara 25 sampai 30 yang selesai hafalan 30 juz di sini. Di mana itu? Di Batu Layar. Di deman Malik tidur kanak-kanak sana ni, sabajang-bajang nani ni. Lamun lai itu bajang atau seumuran kanak-kanak sana ni, masih tetongkaan kereng kalau main selodor. Beto muzakar teh paling cekat saling selodor atau muzakar tu. Ndek ni rebak. Itu kebelah pira-pira kali yang bucu tu, ni ndek ni rebak jang kenani mungkin sama asen jaga paling cekat na pelai. Itu main selodor li umur kanak-kanak samaran ni. Aku coba ditanya tidok anak-anak pesana ni, ternyata mereka sudah hafal Quran mungkin 1 juz, 2 juz, mungkin ada yang 5 juz, mungkin ada yang 10 juz. Tahun sana ni mereka menghafal seperti itu Al-Quran. Coba bayangkan seandainya 10-20 tahun ke depan. Kemungkinan jangan-jangan Batu Layar ni leman anak sampai inak sampai anak nemalik, amak inak mungkin yang jadi kampung hafiz Quran. Sadar di sana lah puang sana ni. Mungkin sidang daripada sadar bahwa itu ni kampung di sana ni kampung sak mahal. Warga di sana ni warga sak mahal. Lelah dengan melihat berdemo warga marah itu ni. Nah, sengaja tersebut nani ni adik sadar bahwa ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa yang terkadang tidak diberikan kepada kampung lain. Itu tebang dengan toa sak semangat mengarahkan itu ni kanak-kanak salain ni. Itu ni alhamdulillah tebang dengan toa sak dengan toa tu nu berusaha berembentan adik tebau berajah ngaji. Tamu pesantren. Padahal mun kita kemampuan dengan toa rata-rata dengan miskin. Rata-rata dengan miskin. Lamun jauh koresi kepeng denara kepeng dengan toa tu nu. Lagu berembentan banting tulang. Timak-timak lalu mancing jaga kembeh jaga datang. Sak penting apa? Sak penting anak berajah terutama lalu hafal Quran. Syukur kita nu boleh dengan toa sama ramanu. Sehingga duit dengan kadang-kadang dia milih lelah. Haro begawian dia aluh. Akhir borong tengaji. Itu pun perlu bersyukur bahawa berdua yang terdengar toa sanina, inak-inak tu nu, Masya Allah. Kadang-kadang inak tersana ni nu, kadang-kadang dia nuh ganti baju, masuk dia nuh beli tangkong baru, dia nuh beli sandal baru, dia nuh beli apa-apa. Gara-gara apa? Gara-gara kepeng sak terima andeman amak tu nu, besisi lalu setor untuk bayar terlalu ngaji.
Jadi itu bersyukur bude dengan tua sa mendukung itu untuk bude mele ngaji, ina ataupun itu bersyukur bude dengan tua ina sa mendukung itu untuk ngaji. Pun sida dengan tua pun harus penuh bersyukur de bude anak sak mele tersuruh lalu ngaji. Sehingga terkadang apalagi umur-umur maraman ni lamun zaman sanani ni sengkeun tersuruh anak lu ngaji nu. Apalagi lamun hati jauh saran apa? HP. Dengan ane bekedek, ya sibuk. Lagu mbeton sibuk. Le kasur, le tempat tidur. Wantu doang. TikTok macam terpantu. Sehingga luwe kanak sampai belu ngaji. Nah bunahani itu dengan toa le batu layar, Masya Allah. Itu tebang tekarunia si Allah Subhanahu wa taala. Berdua kanak-kanak samulah tersuruh lu ngaji. Kadang suruh jok Lombok Timur, kadang jok Lombok Mbelet sara lu mondok. Padahal searan dengan mondok mu namun untuk kanak nani ndik memilih mula. Sehingga dengan mondok mu den mai. Mben adik mu bekadek, mben telah beraja, mben ndik tabadi kecil dengan tua, mangan terbatas, luwe kanak ndik beda lu mondok. Lagu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, diberikan kita anak-anak yang mereka kalau disuruh ke arah pesantren mereka mau. Timak-timak jauh dengan tua. Nah ini yang merupakan karunia tipa itu. Tipa itu selaku dengan tua searah le batu layar, tipa itu dengan inak le batu layar, tipa itu selaku kanak le batu layar. Dan nikmat ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Berikutnya adalah lamun kita generasi-generasi tesanani bahwa anak-anak tesanani ini ya beda kan anak-anak itu zaman lain mau kasa baru kan. Anak-anak tesanani ini sekalipun kode-kode, sekalipun umur mungkin dan terlaluan, lagu masing-masing hampir berdua hafalan Quran, tahu ngaji. Bahkan untuk tiap-tiap jari imam, ndik marah lain luntang sengkeun tersuruh dengan jari imam. Mulai lamun jari imam, ya Allah berkedengan terjulu. Saya maju jari julu, maka termaju itu marah lindur. Neger. Kereng terjadi teri idakmu, si takut tu. Apalagi lamun niat mudi pusahib di mudi. Wah. Takut terjadi imam lain. Si ndek nara ilmu tu. Si ndek tebani. Lalu alhamdulillah nani. Nah, apa saya perlu nani terlaksanaan, saya perlu terlakuan sehingga nikmat searah nani ini sawah tabang si Allah Subhanahu wa taala ini ada yang terus berlanjut. Bahkan bila perlu ada yang terus meningkat. Dia apa sekedar anak-anak keduang sekedar tahu ngaji, baca Quran, hafal Quran. Lagu bila perlu ada yang tahu bahasa Arab. Bahkan bila perlu tahu bahasa Inggris. Nah, perlu terlakuan ini adalah kita bersama-sama untuk punya azam dalam diri kita, niat dalam hati kita untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita ini. Itu dengan tua harus terpunya keinginan dalam hati bahwa kita akan bersama-sama mendidik anak-anak kita ini. Dengan cara bagaimana? Ya kita beri mereka pengajaran. Lalu kan dia tahu itu. Kan dia tahu ngaji itu. Apa ya tajang juga anak itu dia tahu apa-apa. Nah, lamun dia wah ngaji, dia tahu beraja, maka dengan cara adalah berusaha cari nafkah, terlalu mancing, terlalu meroyek, tak apa pun, sak penting halal. Kemudian hasil terbegawianmu kita bayarkan ke orang lain. Entah terkirim jok pondok, ambil pun juga, jok pesantren-pesantren ambil pun juga. Ada seanak-anak tetap beraja. Ada seanak-anak yang tidak marah itu. Daid, dedek pelit. Dia terganggu pelit namun masalah untuk kanak beraja. Ingat bahwa
setiap sedekah, setiap infak, setiap kepeng sak tersugulan untuk kanak beraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Akan dibalas 10 kali, akan dibalas 70 kali, bahkan akan dibalas beratus-ratus kali. 1.000 rupiah sak terbayar untuk anak ke sekolah nu, atau biaya sak sebulan ketika telah ngater bilang minggu, atau mungkin sekali 2 minggu, atau sekali sebulan nu, itu Allah Subhanahu wa taala akan bayar, akan ganti. Lalu terkadang kita berpikir, perasa kita terlelai meni-meni diri, dia nak berubah. Lalu tengah teranak kesusah. Kadang 2 minggu terjang ngatong beratong oleh nani tu oleh tersusah. Anak telemak yang liburan, kemudian jak nulek jak balik, ndek tersenang, ikan ben. Sing alang mulai balik tahu ndilar jakan doa ngelema. Dan mulai pondok tahu sa mungkin mai senja bekanduk. Dah gula mulai balik tahu napa jakan doa. Sa mungkin milen bekedek, milen beli tangkong, itu mulai susah. Kembali ni. Kenapa kita selalu merasa berat, merasa susah ketika kita mengantar, memberikan, menjenguk anak-anak kita itu? Karena sewaktu kita berangkat untuk membawakan mereka makanan itu, kita merasa seakan-akan kita akan memberi makanan biasa. Ndek tuha berniat ya beribadah. Ndek tuha niatan dalam hati bahwa sekarang saya membawa beras, membawa uang, membawa makanan ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepeng, jaje, kanduk sajau kenan ini, bahwa ini akan saya persembahkan di jalan Allah karena akan membiayai anak-anak kita yang sekolah, dan Allah akan membalasnya. Itu peluang dalam hati. Lampau-lampau ngatong marah biasa. Coba le malam untuk berangkat lalu ngater, oleh balik, bahkan bila perlu leman berusaha nani ini, oleh dalam hati ni, ya Allah, hari ini saya keluar bekerja dengan niat untuk mendapatkan nafkah, dan hasil ini saya akan bawakan ke anak saya yang di pesantren. Balas ya Allah. Ganti ya Allah. Tanamkan dalam hati. Dan kalau itu yang ditanamkan, insya Allah Allah akan balas. Dan kalau kita yakin bahwa apa yang kita beri itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ndik tidak merasa berat untuk bayar anak ke sekolah. Terkadang SPP nu 300.000, kadang lamun de dua-dua lamun temondok. Lamun terbagi untuk mangan selama sebulan kepeng 300.000 nu, berarti sekitar 10.000 mungkin jatuh sejeluk. Malik sak 10.000 nu, lamun terbagi telu, berarti 3.000. Sinja nyampah, sinja mangan ke galeng, sinja mangan ke malam. Deman kepeng untuk sekolah, padahal lamun bayar SPP le pesantren, maka 300.000 termasuk gaji guru, kemudian perbaikan bangunan. Jadi kepeng tak bayar 300.000, ia sekedik nilai lamun wah datang pesantren. Lagu itu merasa berat bayar. Apa rahasia? Karena kita terkadang sewaktu kita berangkat untuk menjenguk anak-anak kita di pesantren itu, tidak pernah kita bersihkan dalam hati bahwa ini adalah ibadah. Ya Allah, ganti apa yang saya persembahkan untuk anak-anak itu. Nah, dan kalian mulai beraja untuk dengan toa itu sabudi anak-anak, coba mulai. Dan insya Allah Allah akan ganti. Allah akan balas. Allah akan mudahkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang kita lakukan, apalagi ini dalam rangka untuk kebaikan. Jadi di antara salah satu cara kita untuk meneruskan sekarang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita teruskan pendidikan anak-anak kita ini agar mereka lebih baik dari kita, lebih hebat dari kita,
Bahkan bila perlu nanti ke depan anak-anak kita ini ada yang sekolah sampai kemana pun, bahkan sampai ke Madinah, ke Mesir, ke Yordan, kemana-mana. Dan itu tidak mustahil. Hari ini pun, namun hitung anak-anak Batu Layar saya luas sekolah, Masya Allah. Sang lain mungkin dia luah aja terpikir, terlalu mondok jo kapek dong di Aziziyah lai, heran, jauh. Lalu Pak Guru Ahmad, Pak Guru Cut lai jok Nurul Hakim, Masya Allah, jauh situ perasaan. Lagunanya ternyata anak-anak sana nih, dia napa sekedar di Lombok doang tanah mondok, sampai Bogor, sampai Jakarta, sampai luar. Bahkan Eman Batu Layar sampai tengirim muazin negara lain. Itu apa? Karena berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mari kita lestarikan, mari kita perjuangkan adil saat nikmat ini terus. Sehingga alamun tajak lemas arohani tete wahane kana mondok anak-anak ni timak jale mak lamun pada mondok apa semasa jual ujung-ujung ada mancing semasa atau lamun nina aro tete wahane dia malamun pada balik marari masih jual aja paling lek pawon saya tahu ndak menu memang dek napa salah dengan wah sekolah lo mancing, dek napa salah terjak meroyek, ni napa salah terjak begawian atau sanina jadok lebani. Dagu ingat bahwa generasi-generasi sak meroyek, sak lo mancing lamun ilmu dalam hati, mereka makin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, dan yang kita inginkan bahwa mereka-mereka nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harapkan anak-anak kita nanti akan memberikan syafaat buat kita. Namun sanani mungkin kita sang ngajin terkurang, ibadah terkurang karena kesibukan terbanyak. Rezeki tersekedit, bilang jalur ke meroyek, mungkin sang lelah terjak ibadah. Karena kita lelah memang begawian. Kita berharaplah dari anak-anak kita ini nanti mereka akan memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat nanti. Doa-doa mereka di saat kita sudah meninggal dunia, doa-doa mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, itulah yang kita harapkan. Karena ada nanti orang-orang tua pada hari kiamat yang ketika pada hari kiamat didatangkan pahala yang begitu banyak buat mereka, sampai mereka merasa seakan-akan mereka diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka bertanya, ya Allah, dari mana pahala yang banyak yang aku dapatkan ini sementara aku di dunia dulu tidak pernah beribadah sebesar ini? Apa jawabnya? Pahala yang kamu diberikan sekarang ini adalah berkat doa anak-anakmu yang kamu tinggalkan setelah kamu meninggal dunia. Itu pada dalam kubur, itu pada matilah puang. Sementara kita meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang tetap mendoakan kita, maka disitulah kebahagiaan kita sebagai orang tua.